Suara Gerasi FM, The Sound of Life, kasih setia Tuhan adalah benteng perlindungan. Shalom, selamat siang untuk kaula muda Gracia dimanapun kalian berada siang hari ini. Senang sekali Rinto bisa kembali menjumpai kalian semua siang hari ini di program Young and Fresh, edisi hari Sabtu tanggal 14 Maret 2026. Bagaimana dengan kabar kalian? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Dan saat ini kalian boleh kembali siap untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan, supaya kita boleh sama-sama terus belajar, agar semakin hari kita boleh semakin bertumbuh di dalam iman dan kebenaran kepada Tuhan Yesus Kristus. Dan saat ini sudah hadir di studio ada Kak Stevi Valencia yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kak Stevi, terima kasih sudah hadir di studio Suara Gerasi FM hari ini. Sudah cukup lama kita nggak berjumpa ya. Iya, karena lewat Zoom ya. Lewat Zoom ya. Iya. Ya, puji Tuhan hari ini Kak Stevi bisa hadir untuk berbagi dengan kita semua. Jadi buat kalian yang mungkin nanti mau mendengarkan kembali apa yang akan disampaikan hari ini, kalian nanti bisa saksikan di YouTube channel Suara Gracia. Ya, videonya akan kita hadirkan di situ. Kak, kita hari ini mau bicara tentang apa nih? Kita mau bicara tentang siap menghadapi badai. Wah, ini kayaknya relevan dengan kondisi saat ini. Iya, betul sekali. Jadi nggak cuma orang-orang yang sudah cukup senior usianya, iya, tapi anak-anak muda nih harus dipersiapkan. Harus dipersiapkan juga ya. Badai ini Oke, teman-teman jadi pantengin terus ya program ini buat kalian yang saat ini mendengarkan secara on air. Jangan sampai terlewat karena ada materi-materi yang pastinya akan memberikan bekal buat kita agar kita semua boleh siap menghadapi kondisi dunia saat ini. Kak Stevi sebelumnya boleh berdoa buat kita semua. Iya, silakan Kak. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Bapak, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan pada hari ini. Kami masih bisa diberikan kesempatan untuk menikmati kehidupan kami, berbenah diri, untuk menjadi serupa dan sekamar dengan Tuhan, perbaiki diri kami. Dan saat ini kami mau mendengarkan, belajar firman Tuhan. Kiranya Roh Kudus bekerja di hati kami masing-masing Tuhan. Amin. Sehingga firman Tuhan, benih yang ditabur, bisa bertumbuh Tuhan di tanah hati kami yang subur. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan lewat cara hidup kami. Urapi hamba-Mu yang akan berbicara dan menyampaikan firman Tuhan pada hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, kasih setia-Mu, penyertaan-Mu, dan anugerah-Mu. Amin. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Amin. Silakan Kak Stevi. Ya, shalom semua para pendengar, anak-anak muda yang saat ini sedang mendengarkan Young and Fresh. Ya, hari ini tuh topiknya siap menghadapi badai. Ya, kita tahu ya bahwa hari-hari ini berita-beritanya tuh di sosmed, di mana-mana, perbincangan gitu ya, pasti ngomonginnya tentang hal-hal yang gimana nih ke depannya ya, masa depan dunia nih. Dunia lagi perang, Amerika sama Iran, heboh banget ya. Harga minyak naik, terus harga emas, panik semua serba chaos, semua kacau. Dan ada juga gosip-gosip gitu ya, kalau nanti ke depannya dunia ini bakalan kacau balau gitu. Bakalan ada perang dunia ketiga sebentar lagi. Dan pokoknya bahkan presiden kita pun juga sudah berbicara ya bahwa rakyatku gitu ya, ayo bersiap-siap menghadapi keadaan yang sulit nih ke depannya. Wah, itu udah kayak warning buat kita supaya selalu waspada dan bersiap diri. Nah, memang sih dari awal Alkitab nih udah kayak kasih tahu nih ke kita kisi-kisi bahwa dunia semakin lama akan semakin susah, akan semakin sulit, bahkan semakin bobrok ya, semakin buruk, semakin kacau. Nah, dunia akan semakin jahat. Nah, manusia bahkan semakin lama akan semakin kehilangan adabnya. Betul ya Kak Rinto ya? Manusia semakin jahat, terus nggak peduli sama keadaan orang lain. Yang dipedulikan hanyalah dirinya sendiri. Egonya nomor satu, bahkan Tuhannya itu ya dirinya sendiri gitu. Dia nggak peduli dengan keadaan orang lain, apalagi sama Tuhan gitu ya, boro-boro. Yang diingat hanya dirinya, dan keselamatan diri masing-masing adalah nomor satu. Nah, itulah sikap dunia ya pada masa kini. Nah, sekarang bagaimana nih sebagai anak-anak Tuhan, generasi muda ya, kita nih ya, generasi penerus, apa respon kita menghadapi dunia yang saat ini sedang menuju kebinasaan ini ya? Kita harus jadi anak muda yang seperti apa? Nah,
seharusnya ya kita sebagai anak-anak Tuhan, kita itu harus menjadi anak-anak muda yang siap menghadapi badai tentunya ya. Sekencang apapun badainya, kita harus siap menghadapinya teman-teman ya. Seperti seorang prajurit kata Alkitab yang selalu siap sedia kalau ada perang di depan mata, harus siap berperang. Ya, kondisi kita harus selalu siap teman-teman ya. Jadi jangan leha-leha, apalagi sampai jadi anak-anak muda yang cuek sama keadaan dunia ya. Aduh, bodo amat deh, dunia mau hancur mau apa, yang penting gue nikmatin aja hidup yang saat ini aja gitu ya. YOLO kata anak-anak muda sih ya. Nah, jangan jadi anak muda yang cuek, please teman-teman ya. Tapi cepat jadi anak muda yang aware, yang siap untuk menghadapi kesulitan-kesulitan di depan mata kita nih ya. Nah, jangan juga seperti murid-murid Tuhan Yesus. Ketika ada badai, justru mereka malah panik dan ketakutan ya. Kita ingat semua ceritanya ya tentang itu ya, tentang di mana murid-murid berada di tengah badai dan mereka ketakutan. Nah, supaya kita lebih ingat lagi, kita recall lagi memori kita, yuk kita baca saja ya di dalam Matius 8 ayat 23 sampai yang ke-27. Boleh minta tolong Kak Rinto? Oke, mulai dari ayat 23 ya. Iya, betul. Lalu Yesus naik ke dalam perahu dan murid-muridnya pun mengikutinya. Sekonyong-konyong mengamuklah angin ribut di danau itu, sehingga perahu ditimbus gelombang, tetapi Yesus tidur. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Tuhan, tolonglah kita binasa." Ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu takut, kamu yang kurang percaya?" Lalu bangunlah Yesus menghardik angin dan danau itu, maka danau itu menjadi teduh sekali. Dan heranlah orang-orang itu, katanya, "Orang apakah dia ini, sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Ya, terima kasih Kak Rinto. Iya. Nah, kita udah diingetin nih sama kisah ini ya, di mana murid-muridnya itu diajak sama Yesus, ayo kita lewat danau, kita mau nyebrang gitu. Bisa aja sih Tuhan itu, mereka itu lewat ngelilingin danau gitu ya, tapi enggak, emang Tuhan Yesus tuh sengaja ngajak murid-muridnya itu untuk lewat danau aja. Nah, dia Tuhan, dia Maha Tahu, dia pengen melakukan hal yang luar biasa nih lewat kejadian ini. Dan ternyata ketika menyeberangi danau itu ada angin ribut gitu ya. Kalau di kitab Markus diceritakan itu kayak badai topan gitu, angin puting beliung mungkin ya. Jadi sehingga membuat badai besar terjadi dan air daripada danau itu kacau banget masuk ke dalam kapal dan mereka kayaknya hampir tenggelam gitu ya. Nah, yang menarik di sini murid-murid panik gitu, takut. Tapi apa yang Tuhan Yesus lakukan ketika ada badai di situ? Justru Yesus itu tidur pules ya, bobo cantik gitu ya teman-teman ya. Nah, Tuhan Yesus malah tidur di kapal itu pules banget. Nah, hal itu memang sengaja sih Yesus lakukan ya, untuk pengen tahu nih murid-murid reaksinya apa gitu. Ternyata mereka takut banget dan membangunkan Yesus, terus langsung bilang ke Yesus, bilang, "Tuhan, tolonglah kita itu binasa." Wah, ya, udah sepanik itu nih teman-teman ya, murid-murid pada saat itu. Lalu Tuhan bangun dan menghardik angin itu dan danau itu seketika itu juga. Danau itu langsung tenang ya, air itu langsung tenang. Nah, tapi Tuhan menegur murid-murid itu dan berkata, "Mengapa kamu takut? Kamu yang kurang percaya." Nah, Yesus bilang seperti itu. Yesus menegur murid-muridnya, "Oh, kamu gitu aja takut gitu ya? Kamu ini orang yang kurang percaya gitu ya." Kenapa ya Tuhan itu ngomong kayak gitu? Nah, karena murid-murid itu tuh gak sadar bahwa siapa yang bersama-sama dengan dia di tempat itu, saat itu ya. Bayangin, murid-murid itu setiap hari dia bersama-sama dengan Yesus. Dia mendengarkan firman-Nya, dia belajar sama Yesus, bahkan dia menyaksikan sendiri perbuatan karya Tuhan ya, keajaiban, miracle. Dia menyaksikan sendiri, orang sakit disembuhkan, bahkan mujizat 5 roti 2 ikan gitu ya. Ini setiap hari, bayangin aja bersama-sama dengan orang yang
luar biasa nih ya, punya kuasa gitu ya. Seharusnya ya kita chill dong ya. Wah, ada Yesus, tenang aja nih. Bobo ya, aja bareng Yesus. Bobo bareng Yesus aja. Ya, tapi memang itu sikap manusiawi sih ya. Ya, manusia itu memang gampang lupa ya, nggak sadar-sadar bahwa Yesus itu selalu bersama-sama dengan kita setiap saat. Apalagi kalau yang waktu itu kan secara fisik bersama-sama dengan muridnya ya. Sekarang Yesus kan sudah bersama-sama kita secara roh, secara spirit ya. Kita bisa merasakan kehadiran Yesus di hati kita, bersama-sama dengan kita. Dikatakan di Alkitab 2-3 orang berkumpul, aku hadir. Tuhan Yesus tuh hadir. Nah, teman-teman, yang pertama supaya kita itu siap menghadapi badai, yang pertama kali harus kita lakukan adalah apa? Kita itu harus sadar betul ya teman-teman, sadar kalau Tuhan itu selalu beserta dengan kita. Ayo ya, jangan terlalu fokus terhadap masalahmu ya, jangan fokusnya kepada badainya ya. Apa yang kita lihat di mata jasmani kita nih, kita terlalu fokus kepada itu aja ya. Tapi kita lupa bahwa kita juga punya mata rohani kita. Kita harus melihat dengan kacamata kerohanian kita ya. Besar-besarkanlah Tuhan Yesus yang punya kuasa, yang sanggup meredakan badai, bukan membesar-besarkan masalah kita ya. Contohnya nih ya, ya hari-hari ini saya banyak-banyak dengar sih ya dari beberapa rekan gitu ya. Mereka tuh semua panik gara-gara apa? Gajinya telat. Waduh, biasa ya kalau orang udah bekerja, biasa rutin dapat gajian, misalkan nih tanggal 25 udah gajian. Tapi ternyata mungkin perusahaannya lagi menghadapi kesulitan ekonomi, jadinya telat bayarnya gitu. Atau ada problem kendala telat. Waduh, belum gajian nih, aduh gimana ya, udah panik duluan, gimana nih bayar listrik, gimana nih bayar air, wah gimana bayar uang sekolah anak gitu ya, gimana nih aku harus bayar cicilan, pinjaman ini, wah kredit iPhone-ku belum dibayar gitu ya, aduh gimana, udah panik banget sampai overthinking, gak bisa tidur, stres ya kan, sakit pula, akhirnya kan nggak nafsu makan, nggak bisa ngapa-ngapain, kepikiran terus, kerjaannya kepikiran, akhirnya marah-marah terus ya, berat kita senggol dikit bacok gitu ya. Jadi nggak bisa, jangan cepat tersinggung gitu ya. Kenapa sih kamu kok marah-marah? Iya belum gajian gitu. Nah itulah tanda-tandanya kalau kita itu terlalu fokus kepada masalah kita. Kita tuh lupa bahwa kita punya Tuhan ya, kita punya Tuhan Yesus. Kita terlalu mengandalkan diri kita sendiri dan kebiasaan rutinitas kita, bahkan mengandalkan manusia ya, mengandalkan gaji kita, mengandalkan orang lain, mengandalkan perusahaan kita, mengandalkan orang tua kita, mengandalkan pokoknya orang lain deh. Nah kita tuh lupa bahwa kita harus sadari, kita harus menomorsatukan Tuhan ya. Kita harus ingat bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kita ingat bahwa kita kan tiap hari ke gereja, tiap minggu ke gereja, tiap hari baca renungan, pasti selalu diingatkan bahwa Tuhan adalah gembala yang baik, takkan kekurangan aku. Ingatlah hal-hal itu teman-teman, bahwa Tuhan adalah gembala kita. Dia selalu menolong kita. Yang namanya gembala kan memelihara domba-dombanya. Gak mungkin kita dibiarkan mati kelaparan, tuh tidak mungkin ya. Asal apa, kita percaya ya, berharap sama Tuhan ya. Kita ingat dulu, kita sadari dulu betul bahwa Tuhan selalu bersama-sama dengan kita. Amin. Ya, anak-anak muda nih ya khususnya ya, jangan lupa bahwa di dalam diri kita, bahwa di samping kita saat ini ada Tuhan Yesus ya. Teman-teman, ketika badai itu datang, masalah datang bertubi-tubi, kamu kena musibah apapun, kena sakit ya, mungkin kamu kehilangan ya sesuatu. Nah, ingatlah, besar-besarkanlah Tuhan. Jangan besar-besarkan masalahmu. Ingat, kalau Tuhan Yesus ada bersama-sama dengan kamu, Yesus adalah gembala yang baik gitu ya. Kita harus sadari hal ini teman-teman ya. Kekacauan dan situasi yang paling rumit sekalipun ya, Tuhan Yesus bisa atasi ya. Seperti kisah tadi, badai yang kacau sekalipun bisa tenang seketika ketika ada Tuhan Yesus ya. Ingat hal itu.
Nah, yang kedua teman-teman yang kita pelajari di sini, kita harus bersiap-siap menghadapi badai. Caranya bagaimana? Kita harus percaya, ya. Kita harus memiliki iman kepada Tuhan kita yang kita sembah, ya. Nah, kualitas iman anak-anak Tuhan itu kan justru akan terlihat nih ketika berada di tengah badai. Nah, kalau nggak ada ujian, bagaimana bisa kelihatan iman itu bekerja? Kalau nggak ada masalah, gimana Tuhan tahu kamu itu punya iman, ya teman-teman, ya. Nih, ilustrasinya seperti ini teman-teman. Kita ini ya suka ya yang namanya barang-barang branded, ya. Anak-anak muda, Gen Z gitu ya. Wah, kayaknya kalau barang branded itu nomor 1 deh daripada gua makan. Ya, kayak contohnya nih, tas gitu ya. Apa sih barang-barang branded nih? Misalkan LV, Gucci gitu ya. Nah, barang-barang itu kan mahal sekali ya Kak ya. Harganya ratusan juta. Wow, ada ya 1 miliar bahkan. Bahkan yang bikin saya heran, semakin kecil barangnya, tasnya, itu semakin mahal kok ya. Nah, apa sih yang membuat barang branded itu mahal? Pertama, justru itu karena riwayatnya ya, ada kisahnya ya, ada budayanya, ada kualitas ya yang dia tonjolkan, daya jualnya, daya tariknya itu di situ ya. Kalau yang namanya barang branded yang asli itu, tas-tas itu tuh bisa awet, tahan lama, dipakai bertahun-tahun gitu, kuat gitu ya kualitasnya. Tapi ada juga nih barang branded yang bisa kita beli online dan harganya murah, yaitu barang KW. Ada KW Super, KW 1, 2, 3, ya pokoknya KW lah gitu ya, barang tiruan, tapi desainnya mirip asli. Nah, kalau kita pakai barang KW, itu rata-rata nggak awet ya teman-teman ya, paling setahun, 2 tahun, udah copot tuh gespernya, kaitannya udah copot, udah kulitnya bukan kulit yang berkualitas tinggi, bukan kulit asli, imitasi gitu ya. Nah, itulah yang membedakan barang KW dan barang yang asli. Seperti itu juga nih teman-teman, kualitas iman kita. Seharusnya anak-anak Tuhan, anak-anak muda punya kualitas iman yang tulen, bukan kualitas iman KW ya teman-teman ya. Milikilah kualitas iman yang tulen ya. Gimana cara taunya kita bisa punya kualitas iman yang tulen? Ya, diujilah lewat badai ya. Gimana nih kalau ada badai, kamu itu langsung khawatir, langsung self pity ya, atau self pity itu mengasihani diri sendiri. Kenapa ya hidupku sengsara banget, kenapa ya aku tuh begini, kayaknya tuh aku hidupnya susah terus ya, mengasihani diri sendiri gitu. Atau kamu malah jadi pemarah ya, marah-marah, tersinggung, khawatir, atau jadi takut, panik ya, panik yang berlebihan. Nah, disitulah letak ujiannya ya. Apakah imanmu itu timbul seperti emas ya, teruji seperti emas yang kalau ada panas dia makin glowing gitu ya, makin bersinar ya. Ataukah kamu seperti barang branded yang KW ya imannya ya. Ketika ada masalah, sinar matahari menghantam barang itu, dia cepat rusak ya, cepat rapuh gitu imannya ya. Dia lupa, dia nggak sadar bahwa dia punya Tuhan Yesus ya. Nah, disitulah kamu harus ingat bahwa ketika ada badai datang, harus ingat ya teman-teman ya. Ini nih ujian langsung datang nih ya. Ini waktunya aku membuktikan kepada Tuhan bahwa aku punya kualitas iman yang tulen, kualitas iman yang luar biasa, dan aku mau imanku bertumbuh lewat badai yang akan datang ini ya teman-teman ya. Nah, lucunya murid-murid ini kan selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus ya. Berarti selalu setia ya, menggiring Tuhan Yesus gitu. Setia kemana-mana Yesus ada, dia ikut. Yesus suruh ke danau, mereka juga nurut gitu. Nah, ternyata teman-teman, kesetiaan saja itu nggak cukup ya. Kita setia, rajin datang ke gereja, itu tidak membuktikan kualitas iman kita ya teman-teman. Terbukti murid-murid aja bersama-sama dengan Tuhan Yesus, dia tetap worried, dia tetap takut, tetap khawatir ketika ada badai. Padahal ada Yesus yang punya kuasa gitu ya. Jadi kesetiaan kita itu juga harus dibuktikan teman-teman.
bukan dengan rajinnya datang ke gereja atau komsel, itu bagus ya, itu luar biasa bagus, tapi juga harus dibuktikan dengan apa? Keberanian kita, ketegaran kita dalam menghadapi masalah ya. Menghadapi serangan yang datang gitu terhadap diri kita, bahkan menghadapi ancaman dunia yang mengerikan ya saat ini ya, yang melebihi kekuatan dan akal sehat kita ya. Gak mungkin lah, mungkin dunia bilang manusia sulit bertahan nih ketika ada krisis ekonomi seperti ini ya, nanti bakalan gas sulit gitu ya, minyak sulit, kita kembali ke zaman bahala gitu ya, pakai kayu bakar mungkin. Kayaknya anak-anak apalagi generasi alfa kayak nggak mungkin bertahan deh gitu ya, apalagi nggak ada gadget, nggak ada internet gitu ya. Nah, jangan termakan sama info-info seperti itu ya. Jangan terlalu memikirkan atau overthinking tentang hal-hal seperti itu, tetapi pikiran kita harus diisi dengan kekuatan daripada firman Tuhan dan juga janji-janji Tuhan. Percayalah teman-teman, Tuhan Yesus yang sanggup meredakan badai yang dulu, sekarang juga kuasanya juga sama ya. Dia juga sanggup meredakan badai dunia yang mengancam kita, yang mengerikan sekalipun, bahkan yang mengancam nyawa kita sekalipun, Tuhan sanggup menghentikannya ya teman-teman ya. Nah, itu yang kedua, milikilah iman. Nah, yang ketiga yang kita bisa pelajari dari kisah ini dan tentunya bekal kita untuk bersiap menghadapi badai, yang ketiga adalah kita harus mengandalkan Tuhan di tengah badai hidup kita. Ya, kita semua patut berhati-hati, khususnya anak-anak muda ya. Karena zaman sekarang nih, dengan segala kecanggihan teknologi yang ada, semua serba gampang ya. Semua serba tinggal chat GPT. Semua serba AI. Tolong buatkan aku desain ini gitu ya, flyer ini, brosur ini, tolong buatkan aku logo, tolong ini kenapa ya, aku sakit pinggang, kira-kira aku tuh sakit apa ya. Itu semua tanya ke AI, ke ChatGPT ya, tanya ke Google. Nah, semua serba mudah. Itu baik sih ya, perkembangan teknologi ini baik untuk cepat juga kita bisa belajar kebenaran ya. Hal-hal yang baik kita pelajari dengan secara cepat. Tapi ada side effect-nya juga nih teman-teman. Kita harus berhati-hati karena makin lama nih manusia akan digiring, akan semakin mengandalkan teknologi itu. Gitu ya teman-teman ya. Mengandalkan diri kita sendiri, kepintaran buatan gitu ya. Atau kepintaran kita, pengetahuan kita sendiri. Nah, makin lama manusia digiring akan melupakan Tuhan, tapi malah yang justru diingat kekuatan diri kita sendiri ya, pengalaman kita, pengetahuan kita itu baik ya, untuk supaya kita tuh berkembang. Tapi ingat, jangan 100% mengandalkan kekuatan kita sendiri ya, pikiran kita, kepandaian kita. Ingat teman-teman, sepintar-pintarnya manusia, kamu tetap saja tidak lebih hebat daripada Tuhan yang menciptakan kita. Ya, sehebat-hebatnya manusia menciptakan, lebih hebat Tuhan yang menciptakan seluruh isi dunia ini, bahkan menciptakan manusia kita gitu ya. Kita harus ingat bahwa ada yang lebih besar dari diri kita, yaitu Tuhan alam semesta ya, Tuhan Yesus Kristus. Jadi ketika kita terlalu mengandalkan pikiran kita, kepintaran kita, mengandalkan AI gitu ya, Tuhan itu nggak suka teman-teman ya. Itu sama saja dengan kesombongan ya. Kayak aku nggak perlu Tuhan deh ya, nggak perlu yang rohani-rohani amat gitu ya. Ini menurut fakta kayak gini-gini aku udah tahu lah caranya menghadapi krisis kayak gini, udah tahu lah gitu ya. Hati-hati teman-teman ya, jangan sampai kena tipu daya atau gaya cara hidup, cara pandang dunia seperti itu ya. Nah, andalkanlah Tuhan di tengah badai hidup kita. Jangan jadi manusia yang sok tahu dan sok pintar. Ingat, sepintar-pintarnya manusia, Tuhanlah yang berdaulat dan pemilik kehidupan kita. Manusia itu terbatas, pikiran kita terbatas. Sudah seharusnya kita saat ini bergantung penuh sama Tuhan yang tak terbatas itu. Biarkan Tuhan yang bekerja di hidup kita, ya. Nah, menariknya murid-murid Yesus itu kan
rata-rata pelayan ya, Karinto ya. Nelayan ya, kerjanya juga di laut nangkap ikan. Seharusnya dia sudah terbiasa ya dengan yang namanya badai, air gitu ya. Yang namanya ombak gitu masuk ke dalam kapal, harusnya mereka sudah tahu gitu cara menanganinya. Ternyata mereka juga overwhelmed juga nih ya. Mereka juga panik juga akhirnya. Mereka ketakutan juga karena badai yang dahsyat itu. Nah, disitulah letak kemanusiaan kita ya teman-teman. Itulah membuktikan bahwa manusia memang terbatas ya. Sepinter-pinternya kita, hebatnya kita tahu akan mungkin cara menghadapi kehidupan seperti ini, cara mengatur uang seperti ini, cara hidup sehat seperti ini ya. Sepinternya kita ya, kita pasti nantinya akan kewalahan juga menghadapi semuanya ini gitu ya teman-teman ya. Ingat bahwa ada Yesus yang tidak terbatas ya. Kita harus selalu mengandalkan Dia. Masalah diizinkan terjadi sama Tuhan ya, itu supaya apa? Supaya manusia itu sadar bahwa hey, kamu itu manusia terbatas. Ayo andalkan aku, andalkan Tuhan. Jangan andalkan kamu sendiri, jangan mengandalkan orang lain, orang tua, mengandalkan apalagi mentor, mengandalkan pendeta bahkan ya. Tapi ayo andalkan Tuhan, aku yang harus nomor 1 di hidupmu. Bukan diri kamu yang jadi Tuhan, tapi aku adalah Tuhan yang menguasai seluruh kehidupanmu gitu ya. Nah ingat teman-teman, saat kita berada dalam bahaya yang mengancam kehidupan kita, berharaplah akan pertolongan dan keselamatan dari Tuhan ya. Percayalah bahwa semua Tuhan izinkan untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Amin teman-teman. Jadi teman-teman, bersiaplah ya saat ini untuk menghadapi badai. Jangan fokus ke masalah, tetapi fokuslah kepada Yesus, Tuhan yang berkuasa meredakan badai sehebat apapun di hidupmu. Amin. Amin. Ya teman-teman, jadi ada 3 poin ya hari ini yang sudah Kak Stevi sampaikan. Ini adalah sebuah bekal di mana kita akan menghadapi apapun yang menjadi kondisi dan situasi ke depannya. Yang pertama, kalian harus sadari bahwa Tuhan itu selalu bersama dengan kita. Ya, kemudian yang kedua adalah miliki iman, jangan sampai seperti murid-murid. Mereka sadar Yesus ada bersama dengan mereka, tapi mereka tidak memiliki iman, itu yang jadi masalahnya. Makanya mereka itu akhirnya takut, mereka khawatir. Gitu. Karena meskipun mereka menyadari Yesus bersama dengan mereka, tapi mereka lemah dalam iman. Mereka tidak percaya bahwa Tuhan bersama dengan mereka dan harusnya mereka santai aja. Gitu. Karena nggak mungkin dong, maksudnya kalau misalkan mereka tenggelam, Yesus pasti tenggelam juga kan. Tapi karena mereka tidak memiliki iman, mereka tidak percaya bahwa Tuhan itu sanggup dan berkuasa saat itu, akhirnya mereka merasa takut. Gitu. Meskipun ujung-ujungnya mereka nyamperin Yesus juga sih, minta tolong gitu kan. Yang ketiga adalah tadi andalkan Tuhan dalam segala hal. Apalagi memang benar Kak, hari-hari ini yang namanya Google, ya, Mbak Google, ChatGPT, AI, itu benar-benar kalau saya juga bisa coba melihat gitu kan. Dimana kita ini kayak digiring untuk lebih bergantung kepada mereka. Betul. Kayak Kak Stevi tadi sudah contohkan, sakit pinggang nih. Ya kan, langsung tanya Google, kira-kira sakit pinggangnya itu kenapa gitu kan, gejala apa nih gitu kan, tanpa kita tuh tanya ke Tuhan dulu, gitu, tanpa kita bertanya Tuhan, apakah saya perlu minum obat atau enggak, atau kira-kira ini sakitnya apa dan solusinya kira-kira apa, kita nggak tanya Tuhan dulu, tapi kita lebih cepat tangannya ngetik, cari tahu sama Google. Nah ini harus diwaspadai teman-teman, harus hati-hati, seperti yang tadi Kak Stevi sampaikan, bahwa jangan sampai kita ini tergiring untuk lebih mengandalkan apa yang menjadi buatan manusia. Betul. Bukan kuasa Tuhan, itu bahaya. Gitu ya. Apalagi nanti ke depannya teknologi ini pasti semakin canggih, Kak. Benar. Nggak hanya sebatas apa yang ada sekarang ya. Tapi ke depannya akan semakin canggih lagi dan akan semakin membuat kita bergantung kepada teknologi. Gitu. Dan itu harus diwaspadai. Jangan sampai kita terlena dengan fasilitas, dengan teknologi yang ada, dan kita akhirnya, saya udah nggak butuh Tuhan. Itu yang bahaya. Betul. Ya. Kak Stevi mungkin ada yang mau ditambahkan sebagai closing statement? Ya, pokoknya teman-teman harus ingat selalu sebagai generasi muda ini, kita kan generasi yang meneruskan keadaan dunia yang selanjutnya, itu tergantung di kalian nih saat ini ya. Kuncinya ada di anak-anak muda justru ya.
kita yang senior gitu udah mungkin masanya udah lewat gitu ya. Tapi generasi muda nih, bibit-bibit baru ini yang calon-calon penerus ini harus kuat, harus strong. Ingat, milikilah iman dan peliharalah iman ya. Sampai kapanpun, sampai Tuhan Yesus datang, jangan pernah menjual imanmu demi teknologi, apalagi ya, demi kenyamanan dunia. Ingat teman-teman ya, jadilah generasi-generasi muda, anak-anak Tuhan yang cerdas dan punya iman yang tulen terhadap Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you Kak Stevi sudah berbagi buat kita. Saya percaya ini menjadi pedoman, jadi bekal juga buat teman-teman semua yang hari ini mendengarkan, supaya kita bisa tahu apa yang harus kita lakukan untuk menghadapi hari depan. Kak Stevi boleh berdoa, Kak? Silakan. Terima kasih ya Bapak untuk kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Ya, kami sama-sama diingatkan kembali, iman kami dibangkitkan kembali Tuhan. Agar kami disadarkan bahwa Tuhan Yesus selalu berada bersama-sama dengan kami, menemani kehidupan kami, menjaga dan melindungi kami. Kami tidak akan dibiarkan jatuh sampai tergeletak ya Bapak. Ya, kami sungguh bersyukur kami punya Allah yang luar biasa hebat, yang bisa meredakan badai sehebat apapun dalam hidup kami. Kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau pasti akan membuat kami baik-baik saja. Amin. Di tengah keadaan dunia yang tidak baik-baik saja. Terima kasih ya Bapa. Biarlah anak-anak muda saat ini semakin sadar dan semakin fokus terhadap iman mereka kepada Tuhan Yesus. Jangan sampai mereka kehilangan fokus dan jangan sampai mereka kehilangan iman, percaya kepadamu Tuhan. Biarlah anak-anak muda saat ini boleh menjadi anak-anak muda yang militan terhadap Engkau ya Bapa. Memelihara iman mereka sampai kapanpun dan meneruskannya kepada generasi berikutnya. Terima kasih ya Bapa. Kami sungguh bersyukur bahwa hari ini adalah hari yang baik yang Kau jadikan bagi kami. Roh Kudus silakan ambil alih Tuhan benih firman yang telah ditabur. Engkau yang turut bekerja untuk menumbuhkannya bagi kami semua yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami alaskan doa kami. Haleluya. Amin. Sekali lagi terima kasih banyak Kak Stevi sudah berbagi buat kita semua. Kita ketemu lagi bulan depan ya dengan materi yang lebih dahsyat lagi pastinya. Puji Tuhan. Oke, thank you juga buat teman-teman. Jangan lupa buat kalian yang mau mendengarkan kembali apa yang sudah disampaikan Kak Stevi hari ini, silakan bisa langsung kunjungi YouTube channel Suara Gracia agar nanti kalian bisa kembali mendengarkannya. Kami hadirkan videonya di situ ya. Thank you buat kalian semua yang sudah mendengarkan dan setia dengan program ini. Ikuti terus program-program selanjutnya yang akan dihadirkan ke ruang dengar kalian. Akhirnya, saya Rito yang bertugas pamit undur diri. Selamat siang dan Tuhan memberkati.